Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Dan selamat datang di video fight recap pertama untuk UFC 279 kemarin. Dalam video ini, duel yang kita bahas adalah main event dari acara ini. Dua rising star dengan personality yang eksplosif, Khamzat Chimaev dan Kevin Holland yang bertanding di kelas catchweight 180 pounds. Seperti yang brother semua ketahui, pertandingan ini memang dijadwalkan mendadak karena Khamzat tidak menunaikan kewajiban berat badannya. Untuk itu, dalam video ini kita akan bahas apa yang sebenarnya terjadi pada Khamzat dan apakah benar UFC melakukan konspirasi di balik UFC 279 kemarin ini. Tapi sebelum itu, mari kita bahas perjalanan menuju duel ini untuk lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seperti yang kita tahu, duel eksekusi Nate Diaz pertama kali terkuak di media melalui foto Dana White di ruang rapatnya. Duel yang awalnya direncanakan untuk digelar dalam UFC 276 Adesanya versus Cannonier ini membuat nama Nate Diaz versus Khamzat sebagai main event. Namun ketika UFC 276 itu benar digelar, Nate dan Khamzat tidak ada di event ini. Akhirnya duel eksekusi itu pun diumumkan, dan ternyata Nate dan Khamzat dijadikan main event dalam UFC 279. Saat itu hanya segelintir nama saja yang mengisi kartu ini, belum ada nama-nama yang mengisi main event. Tony Ferguson versus Li Jingliang baru diumumkan mengisi kartu ini di tanggal 21 Agustus 2022, alias 2 minggu sebelum acara ini digelar. Sedangkan Kevin Holland versus Daniel Rodriguez baru diumumkan tanggal 27 Agustus 2022, alias hanya 1 minggu lebih sebelum acara ini digelar. Itu mengapa UFC memberikan kelonggaran. Pertandingan mereka akan digelar di berat catchweight 180 pounds. Karena akan sangat sulit sekali memaksa seorang fighter mendapatkan berat tanding mereka hanya dalam waktu persiapan 1 minggu. UFC 279 pun akhirnya menarik, atau setidaknya layak menjadi acara pay-per-view. Ikon MMA Nate Diaz, rising star terbrutal Khamzat Chimaev, legenda UFC Tony Ferguson, rising star UFC Asia Li Jingliang, fan favorit Kevin Holland, dan terakhir prospek welterweight Daniel Rodriguez. Sebelum itu, Kevin Holland dan Khamzat Chimaev memang memiliki sejarah perselisihan sejak UFC Fight Night 178 Covington versus Woodley dulu, di mana mereka terlibat perselisihan di hotel. 2 tahun berlalu, akhirnya mereka dipertemukan kembali di event yang sama. Dan kali ini, mereka juga telah sama-sama membangun nama mereka. Dan belum selesai dengan urusan mereka 2 tahun yang lalu, kini pun mereka kembali berkonflik. Bahkan hingga kontak fisik yang membuat Dana White membatalkan acara press conference mereka. Hingga terjadilah kasus kelebihan berat badan yang membuat para fans berspekulasi, mengingat angkanya yang keterlaluan dan Khamzat yang sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Semua menghina Khamzat karena ketidakprofesionalannya. Dalam sesi penimbangan berat badan pun, seisi arena menyoraki Khamzat. Namun saat itu Khamzat tidak sempat memberikan jawaban mengapa beratnya bisa over sejauh itu. Jawaban itu baru ia jelaskan di post-fight pertandingan. Untuk itu, mari kita langsung masuk ke pembahasan pertandingan. Pertandingan hanya berlangsung 2 menit. Duel ini tampak seperti duel Khamzat melawan Li Jingliang dulu. Bahkan saking samanya, setup takedown yang Khamzat lakukan juga sama. Level changing dan langsung masuk ke takedown. Kevin Holland mampu scramble dengan baik. Berulang kali Kevin melakukan roll untuk lepas dari Khamzat. Namun sepantasnya juara gulat nasional sejati, Khamzat terus melakukan rantai gulat mengikuti scramble dari Kevin. Hingga di bawah, kuncian Darce choke Khamzat masuk pada Kevin. Meski berulang kali melakukan penyesuaian untuk lepas dari kuncian ini, pada akhirnya Kevin Holland tap out di menit kedua detik ke-13. Namun pertandingan ini pun mendapat banyak cemoohan. Utamanya, Khamzat yang dituding melakukan fake touch glove. Di awal pertandingan Kevin memang menawarkan touch glove pada Khamzat, dan Khamzat seolah menjawab dan tiba-tiba melakukan level changing menjadi takedown. Kalau menurut gue sih, ini sih haters aja nyari-nyari kesalahan Khamzat. Apa yang dilakukan Khamzat adalah teknik yang sama ketika melawan Li Jingliang kemarin. Tidak ada niatan untuk menipu touch glove Holland. Lagi pula, aturan nomor 1 dalam combat sport yang selalu diucapkan wasit setiap pertandingan adalah
Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dalam bermain sportif. Tas close, kembali ke sudut. Protect yourself at all times. Hamzat menang secara adil dan mutlak. Dan dalam post-fight interviewnya, barulah ia menjelaskan apa yang terjadi. Joe Rogan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan beratnya. Karena kalau Hamzat memang mau menyasar sabuk juara, berat harus mutlak di angka 170,00. Tidak boleh lebih sepersekian pounds pun. Dapat kita lihat pada mantan juara lightweight kita yang harus dicabut sabuknya hanya karena kelebihan 0,5 pounds. Hamzat menjelaskan, dalam percobaan pertama, Hamzat over 7,5 pounds. Biasanya, atlet diberikan waktu 1-1,5 jam untuk memotong berat kelebihan ini. Namun, dokter menghentikan Hamzat dan menyuruhnya untuk berhenti karena urusan kesehatan dan keselamatan. Itu kenapa Hamzat berteriak-teriak dalam post-fight interviewnya bahwa dokternya lah yang salah. Karena menurut Hamzat, dalam waktu 1,5 jam itu, ia akan mampu memotong kelebihannya. Kalaupun terjadi bad cut atau sampai mati sekalipun, biarlah saya mati di oktagon ini. Ya, kalau yang satu ini sih, menurut gue Hamzat gampang aja ngomong. Motong 7,5 pounds dalam waktu 1-1,5 jam itu mustahil. Charles Oliveira yang kelebihan 1 pound saja dalam waktu 1-1,5 jam hanya berhasil memeras 0,5 pounds dari tubuhnya. Apalagi 7,5 pounds. Belum lagi berat natural Hamzat adalah middleweight. Untuk mencapai berat welter, Hamzat harus melakukan persiapan jauh-jauh hari, bahkan 3 bulan sebelum dengan diet ketat dan ahli nutrisi yang profesional. Jadi menurut gue, maaf aja nih, yang satu ini murni Hamzat tidak profesional. Gak ada settingan dan lain sebagainya. Justru Hamzat harus berterima kasih pada Li Jingliang yang menjadi korban utama dalam matchmaking dadakan kemarin ini. Conor McGregor pun memberikan tanggapannya atas kejadian ini. Katanya, menurut saya Hamzat seharusnya dicabut dari acara ini sepenuhnya. Menjadwalkan ulang pertandingan dengan pertandingan yang lebih menguntungkan bagi si gagal timbang ini hanya akan membuat fighter-fighter lain menirunya. Seringainya saat penimbangan sudah cukup bagi saya. Tarik dia dari acara ini dan biarkan kelaparan. Bukan rahasia bahwa Hamzat adalah anak emas UFC saat ini. Seperti yang dibahas di Fight Week sebelumnya, ketika pihak GQ Sport menanyakan Dana White siapa fighter yang berpotensi memiliki dampak seperti Conor, Dana menjawab, Hamzat Chimaev. Untuk itu Dana White pasti memberikan kelonggaran bagi anak emasnya ini. Dapat kita lihat dari perlakuan yang berbeda pada Paulo Costa yang saat itu sama-sama kelebihan berat badan. Jadi ya mohon maklum aja. Tapi gue juga setuju dengan kata-kata Conor McGregor tentang dampaknya. Kalau UFC membiarkan hal ini terus terjadi, maka akan banyak fighter yang meniru ketidakprofesionalan ini. Karena bagaimanapun kita tidak suka dengan Conor McGregor, dia adalah fighter yang gue lihat selalu profesional dengan berat badan. Tidak pernah menarik diri karena bad cut. Dan dalam kondisi dehidrasi pun, Conor selalu bisa tampil energik dalam penimbangan. Ini adalah kali keduanya Hamzat bermasalah dengan berat badan. Setelah sebelumnya, ia bermasalah dalam duelnya melawan Gilbert Burns yang untungnya diselamatkan dengan trik handuk. Untuk itu, Hamzat mengatakan pada awak media bahwa ia juga akan kembali bertanding di kelas middleweight, tapi tidak melupakan kelas welterweight ini. Karena cita-citanya adalah gelar double champ. Kalau menurut gue, peluang Hamzat menjadi juara di kelas middleweight justru lebih besar ketimbang di kelas welterweight. Selain karena kelas middle isinya kebanyakan striker, Hamzat pun bisa tampil optimal dengan berat dan otot semaksimal mungkin. Karena di welter, selain Hamzat harus berurusan dengan berat badan, jajaran elit kelas ini pun berisi para pegulat yang membuat Hamzat tidak bisa sesuka hati melakukan apa yang ia lakukan pada Lee dan Holland kemarin. Bicara tentang gulat, nampaknya UFC sedang mengupayakan Hamzat Chimaev melawan divisi 1 gulat Amerika, Colby Covington. Wah, kalau ini sampai terjadi sih, wajib jadi main event UFC berangka lagi. Karena vibe-nya hampir sama dengan Khabib versus Conor dulu. Gimana menurut brothers kalian? Demikian fight recap Chimaev versus Holland. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.